Coba saja perhatikan itu. Tidak ada satupun di situ luar biasanya. Makanya mengapa Tuhan dikatakan Maha Pencipta itu? Karena tidak ada satupun ciptaannya yang sepenuhnya sama dan sepenuhnya berbeda. Nih misalnya. Ini sama enggak ini? Sama enggak? Sama enggak? Sepenuhnya berbeda? Tidak. Sepenuhnya sama? Tidak juga. Apa buktinya bahwa ini berbeda? Hah? Apa? Sama. Oh iya. Warna apanya tutupnya? Karena isinya sama, hitam itu. Coba aja, coba ini hitam juga ini. Ini juga hitam. Maksudnya warna tutupnya ya. Iya, warna tutupnya beda. Banyak perbedaannya ya. Perbedaan pertama, jadi bukti bahwa berbeda adalah ada dua. Kalau tidak berbeda berarti hanya ada satu. Buktinya ada dua berarti ada bedanya. Terserah nanti apa bedanya. Intinya kita meyakini bahwa itu berbeda karena kenapa? Karena ada banyak. Ada dua. Kalau sepenuhnya sama, ya berarti hakikatnya cuman satu. Makanya kalau Tuhan itu ada dua dan sepenuhnya sama, tidak ada dimensi perbedaannya, berarti hanya ada. Begitu ada dimensi perbedaannya, berarti kedua-duanya bukan Tuhan. Karena satu berbeda berarti ada yang dimiliki yang satunya, tidak dimiliki yang lainnya. Ketika ada yang tidak memiliki, ya berarti bukan Tuhan. Karena tidak sempurna, tidak memiliki, tidak maha memiliki. Tapi kalau semuanya memiliki sama persis, tidak ada perbedaannya sama sekali, kesempurnaannya juga sama-sama tanpa batas, hanya ada satu. Itu argumentasi ketunggalan Tuhan, tauhid. Jadi ini berbeda karena ada dua. Bedanya lagi, ini di sebelah kanan saya, ini di sebelah kiri saya. Jadi berbeda. Apa bedanya? A dengan A. Sama enggak? Pasti ada perbedaannya. Apa bedanya? A ini pertama saya ucapkan, A ini terakhir saya ucapkan. A ini saya tulis di sini, A ini di sini saya tulis. Berbeda. Tapi sama-sama A dan sama-sama saya yang sederhana itu filsafat, tidak usah bingung-bingung. Maksudnya latihan meluruskan pola pikir. Bahwa tidak semuanya persis sama dan tidak semuanya berbeda. Manusia juga seperti itu. Manusia dengan spidol ini misalnya, nih, pasti ada dimensi persamaannya, kan? Apa dimensi persamaannya? Apa? Hah? Sama-sama benda. Spidol itu apa sih? Spidol adalah benda yang bla 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 bla. Manusia adalah benda yang bla 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 bla. Berarti sama-sama ada dimensi persamaan kita. Kita memiliki kesamaan esensial. Berarti ini saudara seesensi kita, lebih khusus lagi saudara sebenda kita. Walaupun tidak lahir dari rahim yang sama, tapi lahir dari rahim benda yang sama, rahim esensi yang sama, yaitu bebendaan.
Jangan dieksploitasi di spidol. Kopi. Apa dimensi persamaannya dengan kita? Sama-sama hitam. Enggak lah, saya tidak hitam-hitam amat. Apa dimensi persamaannya? Sama-sama, ya juga sama-sama benda. Kopi adalah benda, air adalah benda yang manusia adalah benda. Oh iya. Kalau di kajian filsafat lagi ada karakteristik benda itu, di mana dia bisa berubah menjadi sesuatu yang lain, memiliki potensi untuk berubah menjadi sesuatu yang lain. Itu benda, itu materi. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba spidol ini berubah menjadi ular. Biasa saja itu, karena memang memiliki potensi. Tapi entah sampai kapan waktunya kita nggak tahu. Itu benda itu. Dimensi potensialitas sesuatu yang menyebabkan sesuatu bisa berubah menjadi sesuatu yang lain. Itu benda. Makanya ini bisa jadi tanah, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi manusia juga. Tapi lama proses. Tiba-tiba tongkat jadi ular biasa saja. Bukan hal yang mustahil. Kalau filosof itu nggak kaget-kaget, itu yang begitu itu biasa saja. Itu mukjizat itu diperuntukkan bagi mereka yang akalnya tidak bekerja itu, yang mengimani sesuatu dengan mata. Kalau sudah kaget matanya, baru beriman. Bukti imanmu apa? Nih tongkat jadi ular. Kaget. Baru iya beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau filosof tidak begitu. Dia harus kaget akalnya. Akalnya harus terkesima. Logis. Oke. Gitu. Kalau cuma tongkat berubah jadi ular, masalahnya. Bukan hal yang mustahil. Masuk dalam kategori hal yang mungkin. Mungkinul wujud. Bukan mustahil imtina'ul wujud. Yang hebat itu kalau dia bisa menciptakan segitiga yang bersisi 4. Wah, itu hebat itu. Itu luar biasa itu. Iya. Atau dia bisa menciptakan sebagian yang lebih besar dari keseluruhannya. Atau dia bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Atau lingkaran yang tidak melingkar. Lingkaran tapi kotak. Itu baru saya tepuk tangan itu. Ini walaupun dia kumpulkan semua jin dan manusia beserta Tuhannya juga, tidak akan bisa wujudkan itu. Tidak bisa, percayalah sama saya. Walaupun Tuhan maha segala-galanya itu, dia tidak akan mampu menciptakan segitiga bersisi 4. Bukan masalah pada Tuhannya, masalah pada yang ingin diciptakan. Yang ingin diciptakan tidak bisa, tidak memiliki potensi untuk diciptakan. Bagaimana bisa diciptakan? Kan? Bukan masalah pada Tuhannya. Tapi masalah pada objek yang ingin diciptakan. Gitu. Nah, itu baru, luar biasa. Kalau cuman hal-hal yang begitu, menghidupkan orang mati, bisa? Apa susahnya? Saya bisa? Ya tidak bisa lah, ngapain juga saya lakukan itu. Tapi hal itu bukan hal yang mustahil. Kayak gitu. Justru kita harus mencapai level itu. Mencapai level yang maha menghidupkan. Jadi apa? Kita harus menjadi manifestasi yang maha menghidupkan. Kita membentuk diri kita menjadi manifestasi yang maha menghidupkan. Dan ada efeknya. Jadi kita bisa menghidupkan yang mati. Kalau kita belum bisa menghidupkan yang mati jiwanya, fisiknya itu, ya sudah kita hidupkan dulu yang mati jiwanya. Yang mati akalnya kita hidupkan dengan kajian-kajian pencerahan.
Saat itu kita menjadi manifestasi yang maha menghidupkan dan yang maha menghidayai. Karena ada efek menghidayai dan efek menghidupkan yang mewujud dalam tingkah laku kita. Manifestasi itu pencapaian, bukan pemberian cuma-cuma. Karena pencapaian prestasi, makanya dia bernilai. Itu manifestasi. Ini kajian kita ngawur sana sini. Maksudnya lebar sana sini. Tidak apa-apa, ingat-ingat saya pintu keluarnya. Kopi. Jadi manusia memiliki dimensi persamaan dengan bebatuan, dengan kayu, dengan tanah, dengan spidol, semuanya, yaitu dimensi kebendaan. Dan itu dimensi esensial. Kita seesensi yaitu benda. Kalau kita mengkajinya ini dari dimensi persamaan ini, kira-kira mana yang lebih unggul kebendaannya? Kita atau spidol ini? Mana yang lebih unggul kebendaannya? Keunggulan kebendaan ini karena ini benda padat adalah dari sisi kepadatannya. Kan? Ya kan? Dari sisi kepadatannya karena benda padat. Nah, kira-kira mana yang lebih padat? Ini atau kepala saya ini? Hah? Ini kalau saya betulkan ke kepalanya Opik, mana yang lebih unggul ini? Jangan sampai ini yang teriak sakit-sakit ini. Jangan sampai ini yang hancur ini. Yang lebih unggul kebendaannya adalah bebatuan, adalah tanah, adalah kayu, bukan manusia. Makanya manusia sebagai benda, gak ada apa-apanya. Apa yang bisa dibanggakan? Manusia sebagai benda itu. Bahkan kita tidak bisa melampaui kebendaan spidol. Masih ada baterainya? Yang itu? Yang itu masih jalan? Yang itu lagi, sempat ada yang bertanya. Nah, makanya kalau teman-teman misalnya ingin memilih pasangan hidup, jangan sekali-kali menilai dari sisi kebendaannya, dia sebagai benda fisik. Kenapa? Karena ternyata spidol ini lebih unggul kebendaannya. Sudah menikah aja sama pohon kelapa itu lebih, sama batu karang, lebih kuat, tahan lama. Biar dibanting-banting nggak apa-apa itu. Itu bukan hal yang harus dijadikan neraca. Anehnya memang banyak orang yang berusaha untuk melatih dirinya sebagai benda, melatih dimensi kebendaannya. Sehingga seolah dia lebih kuat dari batu. Nggak bisa juga, mana ada yang ninju durian, ninju betul itu hoax itu, nggak usah percaya. Tidak akan mungkin lebih kuat dari dia sebagai benda, tidak akan mungkin lebih kuat dari benda, bebatuan dan sebagainya. Itu juga bagus, itu fisik juga ini harus dijaga, dirawat sebagai bagian dari harmonisasi terhadap fisik. Ini dimensi kebendaan kita juga harus dijaga dalam kondisi yang normal. Lagi tidak ada kajian, tidak ada demo, tidak ada kerja, tidak ada ini, ya sudahlah. Mandi, bersihkan dirinya. Itu hak fisik. Eksploitasi, kalau kalian tidak ada kerjaan, tidak ada demonstrasi, tidak ada apa, malas mandi. Itu eksploitasi. Tapi begitu ada demonstrasi, ada kajian, ada aksi, jangan lagi pikirkan,
hitam di tanganku, wih panas ini. Itu saatnya kalian berdebu-debu, berpanas-panas. Karena disitulah kesempurnaan fisik. Ketika dia hancur demi kesempurnaan jiwa. Jadi fisik boleh dimanja. Kalau perlu ke salon, bagi yang punya duit. Pakai hand body, pakai parfum sebagainya. Tapi dalam aksi, dalam perang, jangan lagi pikirkan itu. Kalau sudah demonstrasi, biarkanlah terik matahari itu menyengat kalian. Kan? Berdarah-darah di situ, berdebu-debu di situ. Lihat para petani itu. Mana mereka pikirkan? Nah disitulah kesempurnaan fisik. Dia harus dihancurkan demi kesempurnaan jiwa. Gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang dimensi persamaan antara manusia dengan pohon pisang. Pasti ada dimensi persamaannya. Yaitu sama-sama bukan. Kalau itu dimensi persamaan dengan bebatuan. Sama-sama benda. Tapi kalau dengan pepohonan, dimensi persamaannya adalah sama-sama nabati. Tumbuh dan jadi semua ada itu. Ada spesiesnya masing-masing. Benda, tumbuh dan berkembang, tambang, nabati. Di sini ada spesies-spesiesnya. Hal-hal yang dimiliki oleh bebatuan, semuanya dimiliki oleh nabati, pepohonan, kan? Ya kan? Tetapi ada hal yang dimiliki pepohonan tidak dimiliki oleh bebendaan, bebatuan. Kenapa? Karena lebih tinggi di atas tadi ini. Benda tumbuh dan berkembang. Berarti yang tumbuh dan berkembang semuanya adalah benda. Tapi tidak semua benda itu tumbuh dan tapi semua yang tumbuh dan berkembang sudah pasti benda. Makanya semua yang dimiliki bebendaan dimiliki juga oleh nabati. Tapi tidak semua yang dimiliki kenabatian dimiliki oleh bebendaan. Bebatuan memiliki bebendaan, tapi tidak memiliki dia memiliki jiwa nabati. Kenapa? Hah? Oh. Bagaimana cara supaya suaranya? Kalau yang di sini ada nggak? Coba dicek yang di sini. Kenapa nggak ada? Mikrofonnya? Oke, lanjut. Sudah ada? Dicek lagi. Jadi gitu ya. Makanya kita mendefinisikan pepohonan itu sebagai benda. Karena dia mengandung unsur bebendaan. Tapi kita tidak mendefinisikan benda sebagai pohon. Kenapa? Karena pohon kenabatian tidak terkandung dalam substansi benda. Kalau kalian bedah itu makna benda, itu tidak ada makna nabati di dalamnya. Tapi kalau kita bedah makna nabati, terkandung di dalamnya makna benda. Makanya tadi saya katakan bahwa dimensi persamaan kita dengan pepohonan adalah sama-sama nabati. Dimensi persamaan kita dengan bebatuan adalah sama-sama benda. Tapi coba analisis lagi dari sisi kenabatian, mana yang lebih unggul, kita atau pohon itu? Dari sisi pertumbuhan, percepatan pertumbuhan, tumbuh dan berkembang, mana yang lebih cepat, lebih unggul? Wih, cepatnya tinggi ini. Baru saya tanam kemarin. Kalau kita tumbuhnya bukan ke atas, ke samping, ke bawah.
Makin tambah usia, makin ke bawah kita ini. Makanya tidak usah cari pasangan hidup yang tinggi semampai. Kalau itu yang jadi neraca kalian, setelah kalian lamar saja itu pohon pisang itu. Atau pohon kelapa lebih bagus itu. Atau pohon bambu. Atau pohon apa yang lebih langsing itu. Cari yang tinggi supaya bisa ambil buah mangga itu. Itu apa? Itu dimensi kenabatian. Gak bisa dijadikan neraca. Gitu. Pohon kelapa bagus itu sudah tinggi, kekar lagi. Berurat-urat lagi. Pohon kelapa itu, Pak. Wih, enak dipeluk itu. Coba aja menikah dengan itu. Maharnya gratis. Harus dipanjat dulu. Itu manusia. Dari si esensi. Kita seesensi dengan pepohonan, yaitu kenabatian. Pun juga dengan, bahkan sebenarnya kalau kita mengkaji efek dari jiwa nabati itu adalah dia reproduksi. Taulidul misl. Melahirkan anak. Jadi reproduksi itu bukan kekhususan manusia. Hewan memilikinya, nabati juga memilikinya. Ya benar enggak? Benda efeknya itu adalah terurai. Mengurai kan? Itu benda. Tapi kalau pepohonan selain terurai karena dia adalah benda juga, dia juga reproduksi, melahirkan anak. Itu pepohonan. Ini yang tidak dimiliki oleh Bapa Tuhan. Tidak ada itu batu yang beranak itu. Gak ada. Nah, karena tidak memiliki dimensi nabatian. Nah, oleh karena itu, kalau yang hidupnya hanya, kata Pramudia, hanya membiakkan diri saja. Baca bukunya Pramudia itu menarik itu. Bagaimana dia mendeskripsikan, menarasikan itu. Dia berjalanlah si Mingke ini di desa itu. Dan dia melihat anak-anak dengan ingus yang berlelehan. Anak-anak yang gak tahu apa-apa itu. Gak pernah memikirkan akan jadi apa dia kelak. Gak pernah mengkonstruk bingkai hidupnya. Dia harus bagaimana, sebagainya. Orang-orang yang hidupnya hanya membiakkan diri. Seperti pohon pisang itu. Memperbanyak populasi bumi saja. Setelah itu mati, kering, dilupakan. Tanpa pernah melakukan sesuatu yang urgent. Yang bernilai. Jadi hidup, besar, membiakkan diri, tua, mati, dilupakan. Persis seperti pohon pisang itu. Kecil, hidup, membiakkan diri, tua, ditebang, mati, lupa. Mana pernah orang ingat-ingat lagi itu. Wih, kasihan sekali pohon pisang di kebun saya itu. Kita mau ziarah pohon pisang ini. Ada? Gak, dilupakan. Makanya kata siapa itu, hidup sekali. Apa? Hah? Hidup yang hidup sekali tapi bernilai, kemudian mati. Kayak gitu. Jadi jangan seperti hidupnya, jangan seperti pepohonan yang hanya tahu membiakkan diri saja. Membiakkan diri juga dilakukan oleh para hewan. Pikirkanlah sesuatu yang bernilai. Itu dimensi persamaan antara manusia dan pepohonan, dimensi nabati. Makanya manusia disebut memiliki jiwa tambang dan jiwa nabati. Manusia sebagai benda dan manusia sebagai nabati. Kita belum sampai di manusia sebagai manusia.
Nanti kita ingin sampai ke situ, manusia sebagai manusia. Sekali lagi ini baru kajian esensial manusia, belum kajian eksistensial. Sudah malam, nanti kita lanjut habis maghrib. Silakan pergi sholat yang mau sholat, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau ada sholatnya tidur-tidur saja ya, tidur-tidur sajalah. Tidak usah mengurusi model sholat orang lain, ya. Oke ya, kita akhiri saja. Nanti kita lanjut lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis maghrib dimatiin.